Ini saya ketemu dengan salah satu, ketemu dengan Mbak Wulan. Saya ketemu dengan Pak Heru. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol. Malam ini saya ada di kota Solo. Jalan-jalan untuk mengikuti acara debat capres yang ketiga. Ada capres pertama, cawapres, dan ini debat capres yang ketiga. Kita akan mengetahui bagaimana pendapat para penonton yang sekarang nonton di tempat posko Ganjar Mahfud. Ini posko kemenangan, salah satu dari ratusan posko yang ada di kota Solo ini, mengadakan nonton bareng debat capres untuk hari ini tanggal 7 Januari 2024. Kita nanti akan mendengarkan pendapat para penonton tentang apa yang akan disampaikan oleh para capres. Bagaimana mereka akan memberikan visi misinya, memberikan tentang program-programnya. Yang saat ini salah satu tema dari debat capres pada malam hari ini adalah tentang pertahanan negara. Nah, ini sangat bagus sekali karena Pak Prabowo paslon nomor 2 adalah Menhan, yang pasti dia punya pengalaman. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan Pak Ganjar Pranowo yang telah menjadi gubernur 2 periode, 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Kita akan melihat bagaimana mereka bertarung dalam debat malam hari ini. Mari kita ikuti, nonton bareng debat capres di kota Surakarta di salah satu posko pemenangan Ganjar Mahfud. Ayo kita ikuti. Nah. Ya, halo. Ini saya ketemu dengan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Cabang Surakarta, Bapak R. Suprabu. Saya mau mendapatkan informasi tentang pendapat Bapak R. Suprabu ini tentang visi misi ketahanan yang disampaikan oleh para capres, khususnya dari paslon nomor 3. Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak R. Suprabu. Ini kita lagi ada di acara nonton nobar debat capres yang kedua, tapi ini yang ketiga. Ya, capres yang kedua. Ini Pak R. Suprabu, saya ingin mendapatkan pendapat Bapak R, opini Bapak tentang tadi panjenengan sudah nonton bagaimana ketiga pasangan capres itu memberikan narasinya tentang ketahanan, pertahanan dan sebagainya. Ini kira-kira menurut panjenengan bagaimana tentang Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo maupun Pak Anies? Dipersilakan Pak. Baik, tentunya saya akan mengomentari dulu Pak Ganjar ya sebagai capres kita. Jadi tadi Pak Ganjar sudah sangat jelas menyampaikan 3 tema yang disampaikan terkait dengan hubungan internasional, kemudian geopolitik dan pertahanan. Itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, prinsipnya jelas, beliau menyampaikan prinsipnya bangsa Indonesia tetap politik bebas aktif. Ya, di mana kita sesuai dengan visi misi kita akan menuju tatanan dunia yang lebih berkeadilan. Di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tadi beliau melakukan penekanan khusus, hanya 2 yang melakukan penekanan khusus ke Palestina, hanya Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Pak Prabowo tidak ada statement terkait dengan penekanan terhadap dengan Palestina. Ini juga menjadi catatan tentunya bagi bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tema pertahanan juga sangat jelas. Tadi sampaikan kalau Pak Ganjar kita akan memodernisasi alat sistem keamanan ya, di mana tidak hanya alutsistanya saja tapi juga SDM-nya. Jangan sampai alutsistanya canggih tapi operasionalnya nggak bisa. Ini sudah penting, sangat baik ya. Dan itu juga tadi dikritisi oleh Pak Anies ya, bahwa ternyata
anggarannya sangat tinggi tapi beli alat sudah bekas. Selamat malam Mas Teddy. Wah, ini di sekitar nobar debat capres ya ketiga. Ini Mas Teddy ini adalah ketua relawan Ganjar, jari tangan, jaringan militan Ganjar Pranowo, hebat. Ini saya mau tanya ini Mas Teddy, tadi sudah mendengarkan paparan dari ketiga capres tentang ketahanan. Yang pertama adalah cyber IT, yang kedua kerjasama selatan-selatan, yang ketiga keamanan dan ketertiban di kita gitu. Nah, menurut panjenengan, pendapat panjenengan tentang apa yang disampaikan ketiga capres itu seperti apa, dan pendapatnya positif negatifnya dari ketiga capres itu seperti apa tadi? Monggo. Ya, saya menanggapi dulu dari capres nomor 1, Pak Anies Baswedan. Itu cukup bagus ketika berdebat. Dia sudah melakukan penyerangan. Jadi di awal itu dia memancing emosi atau menghancurkan konsentrasi lawan, itu sudah cukup bagus. Khususnya paslon nomor 2 ya? Bagi yang tersinggung maksudnya. Untungnya paslon nomor 3 kan tidak tersinggung. Yang tersinggung nomor 2 ya monggo itu. Bagi paslon nomor 2 sungguh sangat smooth. Dia menyampaikan esensi-esensi, inti-inti dari apa yang ada pada tahapan-tahapan atau tema-tema. Sehingga beliau menyampaikan dengan tepat, smooth, dan terlihat sangat menguasai situasi. Bagi capres ini yang nomor 3, yang capres nomor 2, Pak Prabowo tadi kena sentil oleh Pak Anies, sudah langsung emosional sejak awal. Jadi sudah terpancing. Makanya di sisi ini beliau sudah menyampaikan segala sesuatunya tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Ya, betul. Karena emosi ya. Karena emosional. Sesungguhnya beliau sebagai Menteri Pertahanan, kemudian beliau punya pengalaman sebagai Panglima Pangkostrat, Komando Strategi, itu harusnya sangat menguasai bidang ini. Tetapi sangat disayangkan ketika beliau sudah terpancing emosionalnya, sehingga apa yang dia sampaikan itu sudah tidak nyambung dengan apa yang menjadi tema pembahasan. Gitu, Pak. Kalau Pak Ganjar Pranowo tadi? Pak Ganjar tadi kan nomor 3 tadi sudah sangat bagus ya. Dia sampaikan esensi-esensinya. Inti-intinya sudah disampaikan. Kemudian dia menyampaikan dengan smooth, dengan santun. Termasuk cara penyelesaiannya. Dan ketika ditanya soal misalkan hubungan internasional, beliau paham betul bagaimana menjaga hubungan ini. Kemudian kita sebagai bangsa, sebagai negara itu mendudukkan diri di kancah internasional bagaimana sudah sangat tepat. Terima kasih Pak Hendro. Ini Ketua TPC, Tim Pemenangan Cabang. Ya, ini begini Pak Hendro, saya ingin mendapatkan kesan pesan atau pendapat Pak Hendro tentang visi misi ketiga capres tadi. Ya, yang pertama tadi kalau visi misinya dari Pak Ganjar Pranowo sudah jelas. Kemudian sudah konkret bagaimana untuk program-program, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan apabila menjadi presiden. Ya, kalau kemudian yang paslon 1 itu masih mengambang, menurut saya mengambang dalam arti bahwa hanya cerita-cerita saja, kemudian tidak menukik kepada program apa. Iya. Kalau tadi yang paslon 3 kan jelas 1% dari APBN. Sedangkan APBN kita adalah di tahun 2023 itu 3.061,2 triliun. Kalau 1% kan sudah besar untuk keamanan. Kemudian kalau yang paslon 2, tadi menurut saya juga belum menyentuh kepada keamanan semesta. Keamanan semesta itu meliputi bagaimana masyarakat bersuadaya untuk mengamankan lingkungannya masing-masing. Ada pos kamling, ada linmas dan sebagainya, itu belum. Kemudian kalau tadi paslon 2, saya juga mengamati bahwa lembaga-lembaga yang ada di daerah itu bagaimana untuk berfungsi secara maksimal. Iya. Nah, sehingga ini konkret betul. Bagaimana Forkompinda, kemudian bagaimana Forkomcam itu bisa berfungsi sesuai dengan tatarannya. Iya. Ya, selamat malam Mas Agung, Mas Dika. Tadi udah mendengarkan tentang paparan sesi ketiga ya, tentang anggaran, tapi anggaran pertahanan tadi. Ini pendapat Mas Agung dulu. Tadi Pak Prabowo menyatakan
3 kali setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah, menurut panjenengan seperti apa ini Pak Prabowo ini kok seperti kok nurut sekali dengan Pak Ganjar Pranowo ini? Ya, biasanya dia Pak Ganjar kan memberikan jawaban yang pas-pas, jadi dia tidak takut kita dapatnya yang di sampingnya. Kalau masalah infrastruktur yang Pak Prabowo sampaikan, masalah pembelian itu kurang pas, ya, kurang pas itu. Di sini kan nomor urut ke masalah apa itu pembelian tadi, masalah alat negara itu kurang pas. Saya kurang pas. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, ini panjenengan Mas. Pak Prabowo tadi mengatakan tentang alutsista yang dia katakan seluruh negara itu dalam peralatannya itu rata-rata memang bekas begitu loh. Dan tadi Pak Ganjar menyampaikan tentang anggaran. Apakah ini Pak Ganjar ini sedang menyindir Pak Prabowo tentang pembelian pesawat bekas yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, Pak Ganjar ini? Menurut panjenengan seperti apa ini pendapat Pak Prabowo tentang anggaran yang digunakan Pak Prabowo untuk membeli pesawat bekas ini, Pak? Ya mungkin kalau pendapat saya sih Pak Prabowo itu apa ya, sedikit menahan emosinya agak supaya tidak terpancing dari satu sama lain, karena yang dahulu-dahulu kan agak kepancing kan emosinya. Jadi mungkin ini juga sedikit menahan emosinya dan juga bisa mungkin lebih netral aja dulu. Oh iya. Ya, jadi benar para penonton bahwa sesi-sesi yang telah berlangsung tadi dalam debat malam hari ini kelihatannya antara Pak Prabowo dengan Pak Anies itu sedang saling menyerang ya, saling menyerang. Dan Pak Ganjar kelihatannya lebih dewasa, tidak terpancing dengan kedua capres tadi. Begitulah Pak Agung, terima kasih atas nobar malam hari ini, semoga sukses. Siap ya. Oke. Saat ini saya ketemu dengan Mbak Ulan, salah satu penonton debat capres pada malam hari ini. Saya ingin tahu pendapat Mbak Ulan ini tentang pendapatnya Pak Prabowo yang selalu menggunakan anggaran dan dia mempertahankan tentang pembelian pesawat bekas. Tetapi oleh Pak Ganjar Pranowo itu diprotes terus sama Pak Ganjar Pranowo itu terlalu berbahaya untuk para pemegang kendali pesawat ini. Menurut Mbak Wulan, pendapat Mbak Wulan seperti apa sih kok Pak Prabowo selalu mempertahankan pembelian pesawat bekas? Ini kalau tadi kan ketika pertanyaan itu diajukan, kan di dalam pertanyaan itu kan Pak Ganjar mengatakan bahwa pembelian alutsista itu terlalu gegabah ya. Tadi kan ya terlalu gegabah karena apa, tadi ketika ditanyakan itu adalah bekas dan itu tadi jawabannya Pak Prabowo bilang kalau bahwa itu masih Pak siap pakai, masih bisa dipakai dalam waktu jangka sekian tahun yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi dibantah oleh Pak Ganjar pernyataannya Pak Prabowo bahwa pernyataan itu enggak benar karena Pak Ganjar sudah melakukan evaluasi, melakukan apa ya, review langsung konfirmasi kepada pilot ataupun angkatan darat, angkatan laut yang tadi disampaikan oleh, jadi terlalu ngotot dan terlalu benar kata Pak Ganjar, terlalu gegabah untuk membelikan ini karena alasannya kurang tepat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Saya ketemu dengan Pak Heru, salah satu pendukung Ganjar Pranowo di Kota Surakarta ini. Pak Heru, saya mau bertanya sedikit ini. Tadi Pak Ganjar Pranowo menemukan masalah-masalah tentang pertahanan negara. Beberapa prajurit ditanyakan oleh Pak Ganjar, tetapi Pak Prabowo selalu membantah. Ini apa pendapat panjenengan tentang Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo masalah pendapat ketahanan negara itu, Pak? Ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar adalah tepat.
kita harus mempunyai data untuk menjawab problem-problem di negara kita. Jadi by data. Tapi Pak Prabowo tadi kan dia nggak bisa menjawab apa yang dipertanyakan dengan data yang sudah ditunjukkan. Di situ. Ya, halo. Demikian nonton bareng debat capres untuk yang ketiga. Om Begawan sudah menanyai beberapa penonton tentang pendapat-pendapat mereka. Dan akan kita dukung terus apa yang menjadi visi misi para capres ketika capres, utamanya tentang Pak Ganjar yang begitu lugas, tegas, memberikan pendapatnya, memberikan narasinya, memberikan materinya, sehingga dia pantas untuk memimpin Indonesia ini, meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Demikian ngompol opini politik bersama Om Begawan. Sampai jumpa, salam Begawan.